Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal politik terkait Anies Baswedan dan Prabowo. Jadi di beberapa kesempatan Anies ditanya soal rencana PKB dan Nasdem yang akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi pada beberapa kesempatan Anies Baswedan memberikan dua jawaban yang berbeda terkait soal itu. Jadi seperti apa jawaban beliau? Ikuti terus videonya. Jadi teman-teman Tren Quran, jadi bicara soal politik di tahun 2024 ini, pemilu 2024 sudah dilaksanakan dan pemenangnya oleh KPU adalah Prabowo atau 02. Lalu kemudian 01 mengajukan gugatan ke MK dan gugatan 01 ditolak oleh MK. Dengan sendirinya keputusan KPU dinyatakan sah dan Prabowo Gibran nantinya akan menjadi presiden dan wakil presiden yang sah di tahun 2024 ini. Tapi setelah terjadi keputusan MK tersebut, timbul keputusan-keputusan politik dari pendukung 01 yaitu Anies Baswedan. Dari baik dari PKB maupun Nasdem sudah memberikan sinyal akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, terkait ini Anies Baswedan ditanya oleh beberapa wartawan di beberapa kesempatan yang berbeda. Di kesempatan pertama, pada saat ditanya bagaimana sikap Anies Baswedan ketika Nasdem dan PKB sudah menyatakan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi Anies Baswedan menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah karena beliau dengan Nasdem maupun dengan Caimin saat ini masih selalu berjalan bersama, bahwa bukan berarti ketika berbeda pandangan hal tersebut juga nantinya akan memutus silaturahmi keduanya. Jadi Anies Baswedan menyatakan bahwa hal tersebut adalah biasa dalam politik, tapi beliau menekankan bahwa keputusan PKB maupun Nasdem untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran menurut Anies Baswedan adalah sesuatu hal yang lumrah sepanjang itu masih dalam garis perubahan. Jadi kalau nantinya Prabowo menjalankan ide-ide perubahan yang diusung pada tahun 2019 bersama Anies Baswedan, pada saat Anies diajak untuk menjadi wakil dari Prabowo, saya kira itu hal yang biasa ketika partai-partai itu kemudian tetap bergabung atau mendukung Prabowo. Dengan kata lain, bahwa apa yang diusung oleh Prabowo mengenai pemerintahan Jokowi yang akan terus dilanjutkan kalau sekiranya itu kemudian ada perubahan dan memilih jalan ide yang diusung oleh Anies Baswedan dan timnya di 01 kemudian dimasukkan dalam program-program Prabowo, maka itu adalah sesuatu hal yang biasa, bahkan baik ketika PKB dan Nasdem ikut bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, itu jawaban Anies Baswedan yang intinya bahwa tidak menjadi persoalan apakah PKB atau Nasdem bergabung karena itu hal biasa dalam politik. Tapi bagi Anies Baswedan bahwa silaturahmi dia tetap akan terus berjalan. Karena kita sepakat dan tahu bahwa elektabilitas Anies Baswedan hingga saat ini tidak redup sekalipun kalah di Pilpres 2024, karena 5 tahun akan datang bukan waktu yang lama. Nantinya kalau elektabilitas Anies Baswedan masih tinggi, maka PKB, Nasdem, ataupun partai yang lain tentu tetap akan memilih Anies sebagai wakil calon presiden selanjutnya. Nah, kemudian jawaban kedua Anies Baswedan ketika ditanya soal Nasdem dan PKB yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, kemudian ditanya apa rencana Anies Baswedan ke depannya, beliau menjawab bahwa saat ini dia belum punya rencana apa-apa dan masih berencana untuk rehat. Sekalipun ada isu bahwa Anies Baswedan akan maju ke Pilgub DKI nantinya, ada yang mengatakan bahwa dia akan berpasangan dengan Ahok, dan soal tawaran menteri di kabinet Prabowo itu juga belum pernah dibahas dan belum pernah ditawarkan ke Anies Baswedan. Jadi beliau sebagai politikus juga menjawab dengan jawaban yang cerdas bahwa saat ini beliau masih akan rehat
Dan kalau nantinya ada keputusan-keputusan baik, kata beliau, maka itu sebaiknya diambil. Jadi kita tidak tahu apakah akan menjadi menteri atau apakah akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta, atau memilih menjadi oposisi dalam artian tidak mengambil jabatan apapun dan kemudian mempersiapkan diri untuk pemilihan presiden selanjutnya. Bagi kami, menurut versi Tren Quran, apapun itu sepanjang itu tujuannya adalah untuk kebaikan negeri ini dan tidak menyalahi ide-ide gagasan yang sebelumnya sudah dibuat oleh tim 01, maka sepanjang itu bisa dijalankan, maka sebaiknya dijalankan. Jadi itu menurut versi Tren Quran. Jadi buat teman-teman yang punya komentar, punya pemikiran terkait soal ini, silahkan komentar di bawah. Mungkin itu dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.